Ini kan dikatakan sendiri oleh Bang Viva sebagai solusi, tapi banyak orang yang mengkritisi. Mas Toto juga tadi juga mengkritisi juga nih masalah pemilihan Gibran. Nah, kalau kita melihat pemilihan Gibran ini, kalau kita kritisi, apakah ini sebenarnya ada korelasinya juga sebenarnya Mas Toto antara hubungan dari Ketua Umum PDIP dengan Pak Jokowi sendiri dengan adanya Mas Gibran sekarang di Koalisi Indonesia Maju? Alibi yang dibuat seperti itu. Ketika kita lihat salah satu yang video yang paling sering dibahas ya, dibaca dari monitoring beberapa hari terakhir adalah video terkait dengan misalnya ada gambar Pak Jokowi sedang duduk berhadapan dengan Ibu Mega, seakan-akan lebih dominan Ibu Mega. Lalu kemudian ada juga video pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan, ketika Ibu Mega mengatakan terkait PDI Perjuangan, kasihan deh Pak Jokowi kalau tidak ada PDI Perjuangan. Sebetulnya sambil bercanda kalau kita lihat. Tapi apapun itu, andai kata pun memang ada pendukung Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri misalnya merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, apakah ini tepat untuk dijadikan alibi? Kita harus melihat munculnya kontroversi terkait politik dinasti atau pelanggengan kekuasaan ini kan tidak hanya ketika Mas Gibran sekarang dipilih menjadi cawapres. Kalau kita ingat 2 tahun lalu sudah muncul perpanjangan, 3 periode awalnya. Pak Luhut sendiri orang dekat Pak Jokowi mengatakan itu persetujuan 110 juta big data katanya. Sampai sekarang datanya saya belum pernah lihat. Lalu 3 periode survei menunjukkan 70% lebih masyarakat menolak, muncul ide perpanjangan periode, alasannya COVID. Padahal COVID-nya waktu itu sudah mulai membaik gitu ya. Tapi kemudian isu itu dimunculkan. Apa sih benang merah dari 3 peristiwa tadi? 3 periode, perpanjangan periode, lalu kemudian Gibran yang anak seorang presiden, ini adalah pelanggengan kekuasaan. Jadi menurut saya lebih tepat kalau kita lihat dalam rangkaian lebih panjang, apa yang terjadi saat ini dengan penempatan Mas Gibran, bukan sebuah ungkapan atau respon dari gosip mengenai konflik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, tapi dari awal memang sudah ada upaya pelanggengan kekuasaan, sedang mencari formula yang terbaik, dan pada akhirnya formula ini yang kemudian diambil. Kenapa? Karena kan pengakuannya juga ada. 7 kali Pak Prabowo menawarkan Mas Gibran, bahkan sampai ke ayah dan ibunya, dan ini menjadi simbiosis mutualisme. Pak Prabowo tidak percaya diri hanya dengan dirinya bisa menang, karena trauma 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, mulai pasang billboard dirinya tidak sendiri tapi bergandengan dengan Pak Jokowi, lalu kemudian berujung klimaksnya pada digandengnya anak dari Pak Jokowi. Kalau mau dispekulasikan misalnya terkait dengan adanya konflik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kalau kita lihat rangkaian lebih panjang, jangan-jangan, ini spekulasi, awal kekecewaan bukan pada video-video yang sekarang sudah beredar, tapi terkait dengan penolakan PDI Perjuangan atas nama konstitusi terhadap upaya 3 periode atau perpanjangan periode. Sehingga dianggap partainya menghambat upaya pelanggengan kekuasaan tersebut. Itu kalau berspekulasi terkait dengan isu tersebut. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian formula-formula ini, Mas Toto dan juga Bang Viva. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV.